Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan mulai mengembangkan tampilan antarmuka dari halaman detail blog post kita. Namun di samping itu, pastinya kita ingin memahami juga nih bagaimana caranya kita bisa melakukan navigasi antar halaman dalam aplikasi kita, agar pengguna dapat berpindah halaman dari homepage misal ke halaman detail suatu blog post. Di mana untuk sekarang ini halaman post detail kita itu hanya berisikan sebuah div yang mengembalikan sebuah teks "You are in post detail". Di mana sederhananya pada hasil akhir yang saya harapkan itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi kita dapat menampilkan sebuah gambar post seperti ini, lalu ada teks title, lalu misal di bawah sini kita tambahkan nama autornya dengan tanggalnya misal ya. Di mana di bawah sini kita akan isi konten dari postingan tersebut. Namun di bawah sini ada tombol nih yang bisa user gunakan untuk kembali ke halaman home. Yang mana ketimbang user itu mengganti path-nya secara manual melalui URL-nya di sini, kita tuh cukup memberikan sebuah fungsionalitas pada website kita ini agar user itu bisa cukup menekan sebuah tombol untuk pergi ke halaman lain lalu kembali ke halaman awal seperti ini. Namun yang pastinya sebelum kita mengimplementasikan navigasi seperti itu, kita ingin memberikan tampilan baru ke dalam halaman post detail kita di sini. Dimana untuk sekarang aplikasi kita kan hanya tampilannya home saja, dan fungsionalitas tombol lihat detail ini belum bekerja sama sekali ya. Untuk itu kita bisa langsung saja ubah div di sini menjadi sebuah tanda kurung. Selanjutnya di dalamnya kita tambahkan div lagi seperti biasa untuk mengemas konten dari halaman kita ya. Misal di sini saya berikan class name juga detail blog wrapper. Selanjutnya mungkin di bawah sini saya akan tambahkan sebuah teks untuk debugging saja. Selanjutnya kita pergi ke halaman post detail. Nah, di mana kalau kita lihat di sini kan dia teksnya tuh nempel dengan komponen header kita ya. Yang mana pastinya kita tidak menginginkan ini ya. Untuk itu kita bisa menggunakan komponen gap, komponen atom gap yang sudah kita buat di dalam sini. Dia ada button dan gap, kita ambil yang gap dari directory components. Selanjutnya kita pasang gap di sini dengan height 20 pixel misal. Nah, maka sekarang dia sudah tampak seperti ini teksnya. Jadi kita berikan sebuah jarak. Mungkin selanjutnya teks ini kita ubah saja menjadi sebuah gambar ya. Anggap misalnya ini adalah gambar postnya. Misal kita berikan class name image cover. Source-nya kita ambil dari website Pixum. Alt-nya kita berikan home. Lalu di bawah sini misal kita berikan elemen paragraf untuk menampilkan title dari postingan ini. Misal di sini class name-nya saya juga tambahkan blog title. Lalu untuk sementara ini kita isikan dengan lorem ipsum 1 seperti ini. Selanjutnya kita buatkan paragraf baru lagi, class name-nya di sini misal blog author yang berisikan nama author dengan tanggal kapan postingan ini dibuat, misal 18 Juli 2024. Kita save. Lalu ada isi atau konten dari postingan ini dalam elemen paragraf juga kita berikan class name blog body. Mungkin teks lorem ipsumnya kita ambil dari halaman home aja di sini. Kita pastikan apabila kalau kita scroll ke bawah kita bisa lihat teks lorem ipsum seperti ini ya, yang merepresentasikan isi dari postingan ini. Selanjutnya di bawahnya di sini kita tambahkan gap lagi dengan height 20 ya, supaya kita bisa memberikan jarak antar konten dari postingan ini dengan tombol untuk kembali ke halaman home. Mungkin di sini tombolnya ketimbang kita menggunakan komponen button yang sudah kita buat sebelumnya, sekarang mungkin saya akan tambahkan komponen atom baru yang bernama link. Di dalamnya kita tambahkan index.jsx. Selanjutnya kita buat komponennya di sini function link. Kita berikan title lalu on click. Lalu komponen ini akan mengembalikan sebuah elemen paragraf yang berisikan title tersebut dengan class name link. Lalu on click atau atribut on click kita bisa set ke on click. Kita ekspor di sini.
Selanjutnya seperti biasa kita ingin menerapkan styling juga untuk tombol link ini yang bisa kita gunakan untuk navigasi. Link.css. Lalu mungkin saya akan menerapkan stylingnya seperti ini. Kita save file ini, kita import stylingnya. Lalu juga sudah, seperti biasa kita ingin menambahkan import komponen link ini ke dalam index atoms. Lalu kita ekspor. Nah, jika sudah, selanjutnya kita langsung saja import dari komponen di sini gap dan link. Setelah itu di bawah komponen gap di sini kita tambahkan komponen link, title, kembali ke home. Nah, di mana untuk fungsionalitas on-click-nya di sini, kita tuh akan menerapkan sebuah fungsi yang bisa digunakan untuk navigasi ke halaman utama ya. Untuk itu kita bisa menggunakan sebuah hook dari package React Router DOM yang bernama use navigate. Di mana kalau kita pergi ke dalam halaman dokumentasi use navigate di sini yang ada pada website React Router DOM, dia tuh menjelaskan dirinya sendiri seperti hook yang mengembalikan sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk menavigasi antar halaman programmatically. Nah, yang dimaksud dari programmatically ini tuh kita tuh seperti sepenuhnya menuliskan fungsionalitas untuk menavigasi antar halaman menggunakan pure kode JavaScript seperti ini. Jadi kita import fungsi use navigate di sini. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan hook tersebut atau fungsi tersebut, di mana selanjutnya kita bisa panggil fungsi navigate ini yang mana argumennya itu menerima sebuah path ke halaman lain seperti ini ya. Jadi sepenuhnya implementasinya itu tidak mengandung kode elemen HTML atau JSX. Namun apabila kalian tertarik untuk menerapkan navigasi antar halaman layaknya seperti elemen HTML biasa, alternatifnya kalian bisa menggunakan tag link di sini atau mungkin versi yang lebih advance-nya itu navlink dari package React Router DOM itu sendiri untuk membuat sebuah fungsionalitas navigasi secara langsung ke dalam kode JSX kita menggunakan tag navlink di sini. Di mana atribut atau propertinya itu kita bisa mendefinisikan to, lalu value-nya dilanjut dengan path yang ingin kita tuju, lalu kita bisa berikan class name. Jadi sederhananya kita bisa menggunakan navlink ini sebagai pembungkus untuk elemen di dalamnya, agar kalau elemen tersebut dipencet, dia itu bisa berpindah ke halaman lain. Nah, jadi sebenarnya bebas ya, kalian bisa menggunakan navlink atau use navigate, namun walaupun keduanya ini bisa kita gunakan untuk melakukan navigasi antar halaman, sebenarnya itu ada perbedaan yang mencolok dari keduanya. Dimana kalau kita lihat di sini dari kegunaan utamanya sendiri itu sudah beda ya. Jadi kalau navlink itu umumnya atau biasanya digunakan untuk menu navigasi atau link biasa, sedangkan use navigate itu biasanya digunakan untuk berpindah halaman secara programatis. Dimana sebagai contoh, misal apabila seorang user ingin mengakses sebuah halaman yang tidak boleh diakses oleh user tersebut, maka program JavaScript akan langsung mengeksekusi navigate untuk memindahkan user tersebut ke halaman lain. Berbeda dengan navlink yang mana dia itu harus menerima sebuah event klik dulu untuk berpindah halaman. Dimana untuk masing-masing kelebihannya, kalau kita misal menggunakan navlink, kita tuh bisa secara langsung menerapkan active styling ketika kita menekan sebuah tombol navlink. Jadi misal anggap pada sebuah navbar pada header seperti ini, lalu kita klik ke sebuah halaman pada navbar itu, maka tombol navigasi ke halaman itu akan di-highlight ya. Jadi status tombol itu bisa berubah ke aktif. Sedangkan kelebihannya dari penggunaan use navigate, kita tuh bisa passing atau mengirimkan data atau state dari satu halaman ke halaman lainnya. Agar kode JSX kita tuh terlihat lebih bersih saja, kita di sini akan menggunakan use navigate. Untuk itu, kita kembali ke project kita bisa import saja di sini. Import hook use navigate. Lalu di dalam fungsi post detail di sini kita ingin mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel navigate untuk menggunakan hook use navigate tersebut. Lalu selanjutnya di dalam atribut props on click di sini kita masukkan sebuah anonymous function navigate yang akan kita arahkan ke halaman utama seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan closing tags. Kita save file ini. Nah, maka sekarang kita lihat di bawah ada tombol untuk kembali ke home. Dimana kalau kita pencet, nah maka dia itu sekarang sudah bisa mengembalikan user ke halaman utama sepenuhnya melalui sebuah tombol. Yang mana seperti yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya, path garis miring ini akan mengarah ke halaman home ya. Misal kalau kita pergi ke file routes di sini, dia kan path garis miringnya mengarahkan ke halaman home seperti ini. Cukup sederhana ya untuk navigasi.
Oke, selanjutnya kita selesaikan saja dulu halaman post detail di sini dengan menerapkan sebuah styling seperti biasa. Kita berikan file baru di sini, postdetail.css, di mana di sini saya akan menerapkan stylingnya itu seperti ini. Kita save file ini, kita kembali ke file index post detail untuk mengimport styling tersebut. Nah, sekarang di sini ketimbang kita mengunjungi halaman post detailnya melalui URL di sini, saya akan menerapkan fungsionalitas dari tombol lihat detail di sini ya, yang diletakkan pada komponen post item sebelumnya. Untuk itu kita bisa pergi ke file index post item di sini. Namun di sini saya akan menerapkan navigasinya itu secara atau melalui tag JSX yang sudah diberikan oleh React Router ya. Dimana di dalam sini kita ingin mengimport yang namanya navlink atau link juga sama aja from React Router DOM. Lalu kita ingin membungkus tombol atau button lihat detail di sini dengan komponen navlink tersebut. Jadi seperti ini. Kita masukkan. Selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah props atau atribut to. Kita berikan string post detail. Nah, selanjutnya kalau kita cek ke website kita klik lihat detail di sini. Nah, maka dia sekarang sudah berhasil memindahkan kita atau dalam kasus lain pengguna aplikasi kita itu ke dalam halaman post detail seperti ini ya. Dimana sekarang tampilan dari halaman post detail kita sudah menarik seperti ini ya, sudah rapi. Lalu di bawah sini ada tombol kembali ke home. Ya, jadi kita bisa bolak-balik seperti ini. Nah, sebagai tambahan saja di sini saya ingin menerapkan sebuah fungsionalitas agar kalau user itu mengeklik logo My Blog App di sini, dia itu akan diarahkan ke halaman home ya atau halaman utama. Untuk itu kita bisa kembali lagi ke project kita, lalu kita pergi ke organisms, lalu header di sini. Karena kan dia akan diletakkannya di dalam header. Di sini kita import saja, mungkin saya akan menggunakan navlink di sini. Lalu elemen P-nya di sini kita ubah menjadi navlink. Kita tambahkan atribut to. Lalu class name-nya di sini kita berikan logo app juga, lalu isinya kita berikan My Blog App juga. Mungkin kita langsung copy aja ini ke sini. Lalu kita hapus elemen paragrafnya. Nah, maka sekarang dia kurang lebih akan tetap sama ya. Namun dia tuh sekarang bisa diklik. Nah, karena ini adalah halaman home, pastinya kan dia tidak akan mengarah kemana-mana ya pastinya ya. Mungkin di sini kita coba masuk dulu ke dalam halaman post detail. Lalu sekarang kita klik tombol My Blog App. Nah, maka dia akan sekarang kembali ke halaman home. Nah, jadi semudah itu ya bagaimana caranya kita bisa menerapkan sebuah fungsionalitas navigasi pada website blog kita. Seperti biasa, kita close dulu aplikasi ini, lalu kita commit perubahannya ke dalam remote repository GitLab kita. Di post detail and navigation, git push, dan selesai. Demikian, selesai juga halaman detail blog post kita serta penerapan-penerapan navigasi sederhana pada aplikasi web blog ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.